Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkanlah, nama saya Budi Winoto, calon Guru Penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Batang. Perkenankan saya untuk sedikit menguraikan tentang pemahaman saya mengenai pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah sosok bapak pendidikan nasional Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan Indonesia pada masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara berani menentang dan mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang pada masa itu hanya memperbolehkan orang keturunan Belanda dan orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Dengan didirikannya Taman Siswa adalah sebuah gerbang emas kemerdekaan pendidikan dan kebebasan kebudayaan bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Ibarat seorang petani yang mempunyai benih-benih untuk ditanam. Benih padi tentu berbeda dengan benih jagung. Benih padi akan tumbuh menjadi tanaman padi. Begitu juga dengan benih jagung akan tumbuh menjadi tanaman jagung. Seorang petani harus mampu mengolah bibit-bibit tersebut dengan perawatan agar menghasilkan tanaman yang tumbuh. Bagaimana petani itu bisa memberikan perawatan pada benih yang kurang bagus, yang ditanam pada lahan yang kurang bagus, atau bagaimana memberikan perawatan pada benih yang bagus, namun ditanam pada kondisi lahan tanah yang kurang bagus. Begitu halnya dengan seorang pendidik. Setiap siswa mempunyai karakteristik, watak, minat, bakat yang berbeda antara anak satu dengan lainnya. Seorang pendidik harus mampu menuntun dari setiap keunikan siswa untuk bisa berkembang dan merdeka. Seorang anak yang punya bakat menggambar, mungkin dia akan kesulitan ketika dipaksa harus pandai bernyanyi. Begitu juga sebaliknya. Seorang pendidik harus mampu memberi perawatan dalam hal tuntunan agar potensi-potensi dalam diri setiap anak mampu tumbuh berdasarkan kodratnya. Seperti pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kebudayaan mengacu pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti mengacu kepada di mana dia tinggal. Seorang anak yang tinggal di daerah pegunungan tentu akan berbeda keadaan dengan anak yang tinggal di daerah pesisir. Begitu juga anak yang tinggal di daerah perkotaan tentu akan mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan. Ini hal yang tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah kodrat zaman. Pendidikan dan pengajaran pada zaman dahulu tentu tidak akan bisa kita terapkan pada zaman sekarang ataupun pada era mendatang. Di era globalisasi pada revolusi 4.0 ini, tentu menurut kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, maka pendidikan juga harus bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman itu. Kita bisa meniru, namun tetap berpegang pada nilai-nilai budaya bangsa dan daerah kita sendiri. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar sampai saat ini, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo,
yang berarti di depan kita memberi teladan kepada siswa serta didik kita, memberi contoh yang baik. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah kita mampu memberi semangat kepada peserta didik kita, murid-murid kita, anak-anak kita. Tuturi handayani, di belakang kita memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pada perubahan pada bunyi pekerti atau karakter yang mengandung makna, cipta, rasa, karsa, serta wiraga sehingga mampu menghasilkan karya. Cipta yang berarti pengetahuan harus dipertajam. Rasa yang berarti perasaan harus diperhalus. Karsa yang berarti kemauan atau semangat harus kita perkuat. Dan wiraga harus kita tingkatkan agar menjadi sehat. Demikian sedikit ulasan pemahaman dari saya. Salam guru penggerak, semangat untuk pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.